Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak dan Ibu yang semoga kita senantiasa berada di bawah naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa syukur, karena hakikat daripada syukur tidaklah terhenti hanya pada sebuah kata-kata. Dan hakikat syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah. Itulah syukur yang sebenarnya. Ketika seseorang menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu membuat dirinya semakin taat, semakin dekat kepada Rabbuna Jalla fi'ulah. Makanya Allah mengatakan kepada keluarga Dawud alaihi salam, "I'malu ala Dawud syukra." I'malu ala Dawud syukra. Maka beramallah kalian keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Namun teramat sedikit di antara manusia yang mereka bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah berikan kepada beliau kenikmatan yang besar. Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah berikan kepada beliau kenikmatan berupa kerajaan, yang mana kerajaan Nabi Sulaiman itu menundukkan seluruh unsur makhluk, bangsa jin, bangsa manusia, bahkan sampai kepada bangsa binatang pun tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari binatang yang terbesar sampai binatang yang kecil seperti semut. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dengan beliau mampu menguasai angin. Ketika beliau ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ingin berpindah dari sebuah daerah ke daerah yang lain, beliau hanya tinggal memanggil angin. Beliau duduk di atas angin tersebut, maka angin tersebut akan berhembus mengantarkan Nabi Sulaiman alaihi salam ke tempat mana yang beliau inginkan. Ada di antara kita yang mendapatkan kenikmatan demikian? Naik angin? Kalau di zaman kita orang naik angin tuh sudah bukan manusia lagi, wali Allah katanya. Kalau udah bisa berjalan di atas air bukan manusia lagi. Kata orang lah putui, dah putus ma'rifatnya, sehingga mereka memiliki karamah dan sebagainya. Taib ma'asyiral muslimin dan muslimah, kita lihat apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau mendapatkan keutamaan yang seperti ini, kenikmatan yang seperti ini. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi," kata Nabi Sulaiman. Ini semua kenikmatan yang beliau dapatkan, menundukkan manusia, menundukkan jin, menundukkan hewan, sampai angin pun dikuasainya. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli Rabbi." Ini merupakan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada aku. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, kata Allah, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Ingat, ini Nabi Sulaiman loh. Nabi Sulaiman masih mengatakan ini semua menjadi ujian dari Allah untukku, menguji apakah aku bersyukur atas semua ini ataukah tidak. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, seraya mengatakan, "Ya Mu'adz, fala tad'anna dubura kulli salatin." Wahai Mu'adz, demi Allah aku sungguh mencintaimu, jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku untuk senantiasa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadahku kepadamu. Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya. Maka hakikat syukur yang sebenarnya bukan sebatas di ungkapan, bukan sebatas di lisan, bukan sebatas di sebuah ucapan. Namun syukur yang sebenarnya itu diwujudkan dengan adanya peningkatan ibadah dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi yang kita cintai dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan semoga salawat serta salam tersampaikan kepada seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam, yang mereka senantiasa istiqamah berada di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah.
Bapak Ibu yang semoga kita senantiasa berada di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab wajibnya melakukan atau meletakkan sutrah ketika salat. Perhatikan di sini. Beliau mengatakan wajibnya meletakkan sutrah atau pembatas ketika salat. Dari sini berarti beliau Al-Imam Muhammad ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sang penulis kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpendapat bahwa hukum sutrah menurut beliau adalah wajib. Sehingga beliau mengatakan wajibnya meletakkan sutrah ketika salat. Bahkan beliau Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau memiliki buku khusus As-Sutratu wa Dalilu Wujubiha. Beliau mengatakan memiliki judul, sebuah judulnya adalah Sutrah dan Dalil Kewajibannya. Karena beliau termasuk di antara ulama yang keras memandang hukum sutrah itu adalah wajib. Baik. Sutrah itu apa sih? Kita katakan sutrah secara bahasa diambil dari kata-kata satara yasturu, menutup, menghalang, membatasi. Itu secara bahasa. Satara yasturu sutran masturan, artinya adalah sesuatu yang membatas, sesuatu yang menghalangi. Makanya sitru ma bainar rajuli, ya, pembatas antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Maka dalam Islam ketika salat pun ada yang namanya sutrah, yaitu pembatas atau penghalang. Adapun secara istilah atau secara pengertian ahlu fiqih, ya, ahli fiqih, bahwa sutrah maksudnya adalah sesuatu yang tegak. Ingat, pengertiannya adalah asyai'ul qaim, sesuatu yang berdiri, yang tegak di hadapan orang yang sedang salat. Saya ulang. Sutrah secara pengertian ahlul fiqih adalah sesuatu yang berdiri. Ingat, berarti dari satu pengertian ini saja kita tahu sutrah itu apa. Yang bisa dijadikan sebagai sutrah itu apa? Karena dia sesuatu yang tegak. Berarti kalau pengertian seperti ini, garis karpet apakah bisa dinamakan dengan sutrah? Tepi karpet ini apakah bisa dinamakan dengan sutrah? Kenapa? Karena dia tidak tegak, karena dia tidak berdiri. Maka dia tidak dikategorikan dan tidak dimasukkan ke dalam kategori sutrah. Maka sutrah adalah sesuatu yang tegak, sesuatu yang berdiri di hadapan orang yang salat. Faham di sini? Sesuatu yang berdiri dan tegak di hadapan orang yang salat. Seperti, kata beliau dalam pembahasan ilmu fiqihnya, seperti atau berupa tongkat atau tanah yang disusun. Misalkan seseorang salat di tengah padang pasir, susah kita pengen nyari sutrah, maka kita tumpuk tuh tanah supaya agak tinggi, maka itu dijadikan sebagai sutrah, ya, karena dia tegak di hadapan kita. Baik. Atau mungkin semacamnya untuk mencegah orang lewat di hadapannya. Bahwasanya antara dia ketika berdiri dengan sutrah yang di hadapannya itu area dia, kawasan dia ketika salat. Jadi maaf, ini bukan kalangan umum, bukan area umum. Anda kalau mau lewat silakan keluar dari jalur saya. Itu maksudnya. Kalau pengen lewat maka selebih daripada sutrah silakan. Ya,
Jangan masuk ke area salatnya orang, antara dia dengan sutra lewat di hadapan atau di tengah-tengahnya. Ini area dia orang yang sedang salat. Itu maksudnya jemaah. Menghadap ke arah sutra ketika salat, maka ini merupakan bagian yang disyariatkan oleh Islam dan merupakan bagian daripada syariat yang sudah banyak ditinggalkan. Banyak orang yang sudah meninggalkan masalah sutrah ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya hadis. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian itu salat, maka hendaknya dia salat dengan menjadikan di hadapannya itu sutrah. Wal yadnu minha, dan hendaknya dia agak mendekat dengannya. Ini bunyi hujan, bunyi kipas. Kipas saya kira hujan lebat loh. Kenapa ibu-ibu belakang dari sana santai-santai saja? Itu ibu itu kok datangnya santai-santai, nggak lari-lari, nggak pakai payung gitu. Rupanya kipasnya. Baik. Dan juga hadis dari Sabrah ibn Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Majma' Az-Zawaid. Dan semua perawi hadis ini adalah perawi sahihain. Maksudnya perawi dalam hadis ini adalah ruwatnya yang disepakati atau yang disetujui dan diambil oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sutratur rajuli fi salati sahmu. Wa idza shalla ahadukum falyastatir bi sahmin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sutrah pembatas seseorang ketika salat adalah anak panah. Berarti di sini tadi ciri pertama salat sutrah itu apa? Berdiri. Yang kedua di sini dikatakan anak panah, berarti bukan besarnya yang menjadi ukuran sutrah, tapi adalah tingginya. Ukuran tolak ukur sutrah itu bukan besarnya ya, harus tembok atau harus dinding atau harus tas yang besar, koper sebagainya, enggak. Tapi di sini dikatakan sutratur rajuli fi salati sahmu. Pembatas seseorang dia ketika salat adalah as-sahm, anak panah. Dan kita tahu anak panah sebesar apa lah kan? Sebesar jari kelingking itu paling besar, ya kan? Atau sebesar sedotan dan seterusnya. Fa idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian salat, falyastatir bisahmi, maka jadikanlah sutrahnya itu adalah anak panah. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau menukil dalam kitab beliau ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dari jalan Malik ibn Nafi', dari Malik ibn An-Nafi', dari Anas ibn Malik, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat beliau memasuki Ka'bah. Beliau memasuki Ka'bah. Kemudian wa kana yaqifu qariban min as-sutrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mendekat dengan sutrah. Beliau berdiri dekat dengan pembatas ketika beliau salat. Fakana bainahu wa bainal jidari thalathatu adhru'in. Nih jemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara Nabi atau kita dengan sutrah kita, dengan pembatas kita, thalathatu adhru'. Apa itu artinya? Zira'. Apa itu zira'? Zira'an itu artinya hasta, dari ujung jari sampai ke siku. Ukurannya masing-masing.
Maka tempat berdirinya kita dari sutra itu adalah kadarnya 3 hasta. 1, 2, 3. Ya, yang nggak perlu pula nanti ibu-ibu pengen sholat harus diukur dulu 3 hasta. Repot. Intinya asalkan ketika ruku, ketika sujud nih kening kita nggak kejedot tuh dinding, nggak kejedot itu tiang, tuh aman. Nah ya. Nanti pembahasan secara lebih detailnya akan kita sampaikan insyaallah. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidari mamarru syah. Ini lebih dijelaskan lagi. Dan jarak antara ujung kepala beliau ketika sujud dengan jidar, dengan tembok yang waktu itu, itulah sutrah Nabi. Itu apa? Mamarru syatin. Mamarru syatin itu adalah kadar jarak antara ujung kepala kita dengan sutrah. Ini misalkan sutrah saya, ketika saya sujud, maka jarak antara ujung kepala dengan ini pembatas, itu mamarru syah. Kadar jarak atau seluas atau selebar yang bisa dilalui oleh anak kambing. Ya, anak kambing berapa sih yang perlu diisi untuk anak kambing? Insya Allah kadar 1 jengkal itu sudah kelebaran. Ya, intinya antara kepala kita dengan dinding itu ada jarak. Jangan langsung mentok kejedot. Ini kurang sesuai. Ya, antara tempat sujud kita dengan tembok atau dengan tiang atau dengan sesuatu yang kita jadikan sebagai pembatas itu ada jarak. Minimalnya ya, inilah. Selebar telapak tangan ini sudah mending insyaallah. Berapa nih kira-kira? Lebih 10 cm kan? Ya, lebih 10 cm. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal, karena kadar lalu anak kambing saja. Ya, bukan kambing ya, anak kambing. Kalau kambing tergantung. Kalau kambingnya kambing yang besar ya susah pula. Anak kambing. Rata-rata anak kambing kan sebesar kucing. Ya kan seperti itu. Baik. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral muslimah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau, karena beliau menganggap hukum sutrah adalah wajib. Sedikit kita melenceng daripada kitab. Apakah ada perbedaan ulama dalam masalah ini? Maka kita katakan iya. Ulama mereka berbeda pendapat di dalam hukum sutrah, hukum pembatas di hadapan seseorang yang sedang salat. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadap sutrah ketika salat dalam 4 pendapat. 4 pendapat. Ya, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum sutrah itu adalah wajib secara mutlak. Sutrah adalah wajib. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, madhab zahiri. Kemudian pendapatnya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan pembatas seseorang di hadapan ketika dia salat itu hukumnya wajib. Ini pendapat siapa? Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan ulama-ulama yang lain, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani Ahlul Hadis. Baik. Kemudian yang kedua, mengatakan hukum sutrah adalah sunnah secara mutlak. Hukumnya sunnah secara mutlak. Dan ini merupakan pendapatnya kalangan mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan salah satu pendapat dari kalangan Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam
Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya ulang, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sunnah secara mutlak. Pendapatnya mayoritas pendapat daripada kalangan Syafi'iyah dan salah satu pendapat di kalangan Malikiyah, Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya sunnah jika dikhawatirkan akan ada yang lewat. Kalau enggak dikhawatirkan karena dia sudah salat sendirian, orang sudah pada selesai salat, maka berarti tidak dihukumi sebagai sunnah, hanya sebagai perkara yang dianjurkan, bahkan tidak sampai kepada sunnah. Dan sunnah hanya ketika dikhawatirkan ada yang lewat. Ini merupakan pendapatnya Malikiyah dan Hanifiyah. Pendapatnya Malikiyah dan Hanafiyah, tapi tidak seluruh pendapat Malikiyah berpendapat ini, karena tadi dikatakan sebagian pendapat Malikiyah menganut pendapatnya Syafi'iyah. Apa sih Ustaz? Ada Syafi'iyah, ada Hanifiyah, ada Malikiyah. Siapa sih mereka? Itulah jamaah. Kalau kita mengkaji masalah fikih ya gitu. Konsekuensinya kita akan mendengar mereka ini. Hanafiyah berarti Imam Abu Hanifah. Syafi'iyah berarti Imam Syafi'i. Malikiyah adalah Imam Malik. Hanabilah berarti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Zahiriyah berarti Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Madhab Syiah enggak ada. Itu agama Syiah dan mereka kafir. Mereka di luar Islam, bukan madhab. Syiah itu sudah keyakinan dan bukan madhab. Dan ini kerancuan yang sering digembar-gemborkan oleh mereka, bahwasanya Syiah adalah salah satu madhab di antara madhab-madhab yang ada. Dan ini adalah batil, dalun mudil, sesat lagi menyesatkan. Kemudian yang keempat, hukum sutrah adalah sunnah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Hukumnya sunnah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Adapun makmum maka enggak diwajibkan baginya sutrah. Karena sutrah dalam salat jamaah itu bagi imam. Baik. Dan ini pendapatnya Hanabilah. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Salah satu di antara imam yang empat, yang mereka adalah, yang beliau ini adalah ahlul hadis dari imam yang empat. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, antum a'lamu minna bil hadis. Engkau adalah orang yang lebih mengetahui daripada kami tentang hadis. Jika ada hadis yang sahih yang engkau ketahui, fa'alimuna, maka ajarkanlah kepada kami hadis tersebut. Di sini termasuk poin tawadhu'nya siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apakah Imam Syafi'i beliau tidak mengetahui hadis? Beliau tahu. Tapi yang lebih pakar dalam masalah hadis di antara mereka berempat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun Imam Malik juga memiliki buku hadis namanya Muwatta Imam Malik. Baik, ini malah cerita sejarah kita nih ya. Baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka jika melihat kepada hadis-hadis yang berbicara tentang sutrah, maka di sana kita akan melihat bahwasanya lafaz hadis itu mengatakan falyusalli ila sutrah. Hendaknya dia salat menghadap sutrah. Hendaknya dia salat menghadap sutrah. Perintah bukan? Perintah. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang ada tentang perihal sutrah, maka adanya, atau kita melihat bahwasanya itu adalah perintah yang itu menghasilkan, seolah-olah menghasilkan kepada hukum wajib. Karena al-aslu fil amri lil wujub.
hukum asal dalam sebuah perintah itu menandakan bahwasanya itu adalah wajib. Kecuali adanya dalil nanti yang menyebutkan bahwasanya itu hukumnya perintah tapi hukumnya sunnah. Kan begitu. Kemudian jamaah yang terahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, akan tetapi para ulama sepakat bahwasanya sutrah adalah perkara yang dimustahabkan, perkara yang masuk dalam kategori istihbab, yang dianjurkan. Semuanya sepakat bahwasanya sutrah adalah syariat Islam dan disyariatkan ketika seseorang mengerjakan salat, apalagi bagi imam dan bagi salat sendirian. Semuanya para ulama sepakat akan hukumnya mustahab, dianjurkannya. Hanya saja anjuran itu sampai kepada wajib atau sunnah, barulah di situ para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab Al-Bughni, beliau mengatakan wala na'lam fi istihbab dzalika khilafah, dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan ulama di dalam istihbabnya sutrah, disyariatkannya sutrah, dalam penggunaan sutrah ketika salat. Enggak ada khilaf para ulama, semuanya menganjurkan. Hanya saja dalam masalah hukumnya saja yang berbeda mereka para ulama. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa ada beberapa qarinah. Qarinah itu pengkompromian, perlu dikompromikan beberapa pemahaman hadis yang harus diperhatikan tentang masalah ini. Karena apa? Seolah-olah di sini Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya semua ulama sepakat sunnah hukumnya atau istihbab. Namun kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau sedikit memberikan qarinah. Beliau mengatakan bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian salat maka hendaknya dia menghadap ke arah sutrah, menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang salat ketika itu terkadang salat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap kepada sesuatu apapun. Sehingga ketika dia menghadap sesuatu maka hendaknya dia mendekat kepada sesuatu tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala. Dan kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina bi ghairi ghairi sutra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau salat di Mina, dan beliau salat tanpa menghadap tembok. Ya, yusalli bimina ila ghairi jidarin, beliau tidak menghadap ke arah tembok. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi fada'in laisa baina yadayhi syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di hadapan, di lapangan terbuka, dan tidak ada sesuatu yang ada di hadapan beliau ketika salat. Tayyib jamaah yang dirahmati Allah, walaupun di hadis yang ketiga ini yang kita bacakan tadi, sebagian ulama mereka mempermasalahkan akan kesahihan hadis tersebut. Dan wallahu taala a'lam bishawab. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kalau saya pribadi dan sebagaimana juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga ulama-ulama yang lain berpendapat bahwa di antara sekian banyaknya pendapat masalah sutrah, pendapat yang lebih tepat adalah hukumnya adalah sunnah. Dan ditekankan bagi imam dan orang yang salat
sendirian. Walaupun kata beliau rahimahullahu taala, sunnah dalam kategori atau dalam konteks ini adalah jangan bermudah-mudahan. Kalau bisa dilakukan dan ada sutrah, maka cari sutrah. Jangan langsung menggampangkan, kalau begitu salat di mana saja, enggak. Kata sunnah itu, para ulama memahami sunnah, ingat nih, para ulama memahami sunnah itu sebagai sesuatu yang tak pantas ditinggal. Jangan kita pahami sunnah para ulama itu dengan sunnahnya kita pahami. Oh, sunnah itu berarti tak apa-apa lah kita tinggalkan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi para ulama mengatakan itu sunnah sebagai perkara yang tidak pantas ditinggalkan. Berarti sebenarnya ketika ulama mengatakan hukumnya sunnah, itu seolah-olah mereka itu pengen memberikan sebuah pengertian tetap dikerjakan dan dekat kepada perkara wajib. Tapi mereka tidak sampai menghukuminya wajib, tapi tak pantas ditinggalkan. Paham ya? Mereka tidak menghukuminya sampai kepada wajib, tapi mereka ingin mengatakan bahwasanya nggak pantas ditinggalkan. Seolah-olah setengah wajib lah gitu. Kalau boleh kita katakan hampir kepada wajib, sehingga jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan sunnahnya sutrah ini berlaku bagi imam dan orang yang salat sendirian. Adapun bagi makmum, maka tidak perlu dia mencari-cari sutrah. Karena kalau seandainya dalam sholat jamaah masing-masing punya sutrah, maka susah untuk meluruskan. Karena postur seseorang berbeda-beda. Ada yang kicik, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang jangkung, yang tinggi. Yang tinggi tentunya 3 hastanya tak sama dengan yang pendek, kan gitu. Jadi sutrah di sini bagi orang yang salat sendirian dengan bagi imam. Berarti ketika kita katakan hukumnya sunnah, tatkala kita menemukan suatu masjid, kita ditunjuk sebagai imam, rupanya di masjid itu kemudian tidak adanya sesuatu pembatas antara dia dan tembok untuk sutrah itu di depan sana jauh, nggak mungkin pula kita ke depan sana, ya. Maka ini hukumnya sunnah, sehingga ketika dalam keadaan seperti ini kita tidak perlu mempersulit diri. Mempersulit apalagi di masjid orang, kecuali masjid kita sendiri. Ya kan, ada kursi, tariklah kursi itu, ada mimbar, tarik mimbar tuh. Ya kan gitu. Kalau masjid sendiri kan gitu. Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian hal yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah, sebelum kita membaca kitab beliau, apa saja yang boleh dijadikan sebagai sutrah? Tentang hukum kita sudah kaji tadi. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai sutrah? Baik, kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, saya sebutkan beberapa di antaranya. 1, anak panah. Atau kalau seandainya ibu-ibu di rumah nggak ada dinding, ya, kalau di rumah tak ada dinding, cari tangkai sapu, tancapkan, bisa juga. Atau bisa cari lidi, ya, atau apalah namanya di luar sana, ya kan, ranting pohon, tancapkan, ya. Tapi masa ya rumah nggak ada dinding, ya. Tapi yang pertama yang jelas, kalau misalkan kita di kebun kan gitu, ya bisa jadi itu pohon getah kita jadikan sebagai sutrah, boleh? Boleh. Nggak ada pohon getah, pohon sawit boleh? Boleh. Nggak ada pohon sawit, suami suruh berdiri di depan. Ya kan gitu. Baik kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, masa iya di kebun nggak ada ranting pohon, payah kali. Ya kan gitu. Botol aqua tuh yang agak tinggi, yang 1,5 liter tuh berdiri di hadapan kita. Nah, tapi jangan dibaca ya Allahu Akbar aqua. Dari mata air pegunungan gunung begini. Jangan, malah jangan, itu kan dibacanya.
Atau ini le mineral, air mineral pegunungan, ada manis-manisnya. Jadi iklan, ya kan? Jangan. Baik, kita sebutkan nanti insyaallah kadar tingginya. Ya, kadar tingginya. Yang jelas pertama yang bisa kita jadikan sebagai sutra adalah, masuk waktu belum? Masuk? Udah. Berapa? Di jam saya udah lewat 41. Jam berapa masuk waktu? 40. Baik. Adzan aja dulu. Kita adzan, kita lanjut insyaallah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya adzan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa menjadi sutrah? Yang pertama tadi kita sebutkan adalah anak panah atau yang semisal dengannya. Maksudnya yang semisal dengannya, yang memiliki ukuran atau mungkin bentuk yang sama dengannya. Bisa jadi di rumah hanya ada besi, ya kan? Kita tancapkan besi tersebut, asal jangan besi 12 meter aja, ya kan? Susah, ya. Kata Nabi SAW, sutratur rajuli fi salati sahnu. Pembatas seseorang di dalam salat itu adalah anak panah. Itu yang pertama. Dan ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi yang kita sebutkan bahwasanya semua perawi hadis ini sesuai dengan atau perawi dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sutrah yang kedua adalah hewan tunggangan, atau kalau kita kendaraan, boleh. Sedang melakukan perjalanan di tengah padang gitu, tiba-tiba macet, bukan macet, berhenti karena waktu mau salat sudah masuk. Dan kita tahu arah kiblat, maka kita jadikan kendaraan kita, baik itu roda 2, roda 4, roda 6, roda 10, ya, atau kereta api, apalah namanya, kita jadikan dia sebagai sutrah. Itu boleh. Bahkan Nabi SAW disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatah wa huwa yusalli ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika salat. Ya. Akan tetapi tentunya kalau ini hewan tunggangan, kita yang perlu perhatikan adalah hewan yang kemudian kalau bisa itu diikat, sehingga tidak menjadikan dia kemana-mana. Akhirnya pas tempat kita sujud, di situ pula dia buang kotoran, kan? Susah jadinya. Tapi ya kebangetan lah kalau di zaman kita masa sutrahnya pakai hewan tunggangan. Ya kita kiaskan ke situ kepada kendaraan. Baik. Yang ketiga adalah tiang. Tahu tiang kan? Tiang tahu? Tiang kalau bahasa sawahnya itu, bahasa sayanya orang. Itu tiang. Tiang bundi berarti orang mana gitu. Ya. Tiang, bahasa halusnya di Jawa itu namanya tiang, itu orang. Bahasa Indonesianya tiang itu nih, ya tiang. Ya. Dalilnya adalah hadis Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Yazid ibn Abi Ubaid, beliau pernah menceritakan dan berkata, kuntu ati ma'a Salamah ibn Al-Aqwa fayusalli 'inda al-ustunati allati 'inda al-mushaf. Faqultu ya Aba Salamah, araka tataharra salata 'inda hadhihi al-ustuwanah. فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. Aku pernah bersama Salamah bin Al-Aqwa, lalu ia salat di sisi belakang tiang yang ada di al-mushaf. Maksudnya mushaf bukan Al-Quran ya di sini. Kemudian wahai Abu Muslim, atau Abu mengatakan wahai Abu Muslim, ya Aba Muslim, aku melihatmu salat di belakang tiang ini. Mengapa? Maka kemudian salah seorang sahabat ini, Salamah bin Al-Aqwa, mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra salata indaha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat mencari tiang. Itu yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Anak panah atau yang semisal dengannya. Kemudian hewan tunggangan atau kendaraan. Yang ketiga tiang. Yang keempat,
pohon. Ya tadi mau pohon sawit, mau pohon getah, pohon pisang, asal jangan pohon ubi jalar. Karena ubi jalar tuh nggak berdiri, dia nggak tegak, ya kan? Atau pohon kacang, jangan yang berdiri, ya, yang berdiri. Bayam ketika dia tinggi boleh, pohon cabai ketika dia tinggi boleh, asal jangan sekaligus makan cabainya saja. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, laqad ra'aytuna lailata badrin wa ma fina insanun illa naima illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli ila sajaratin yad'u hatta asbah. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh aku menyaksikan keadaan kami para sahabat waktu itu. Nih, perhatikan. Sungguh aku telah melihat keadaan kami para sahabat waktu itu, ya, pada perang Badar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak tertidur ketika di malam perang Badar. Enggak ada satu orang pun kecuali mereka semuanya tidur. Illa Rasulullah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau waktu itu sedang berdiri melakukan salat menghadap ke sebuah pohon. Dan beliau salat sampai masuk waktu subuh. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga salat malam, sampai dalam peperangan pun beliau masih salat. Kita jangankan peperangan, badan sehat yang mau kita perangi cuman ngantuk aja, nggak bisa salat tahajud karena banyaknya dosa dan kemaksiatan kita, wal'iyadzu billah. Yang kelima, tongkat atau yang semisal dengannya. Kalau sedang nanam padi, tuge, ya kan? Atau tukang olahraga bisa jadi tombak, gitu. Atau semacamnya lah, apa itu? Atau yang sedang dodos sawit, dodos tadi juga bisa. Dodosnya tadi ditancapkan ke tanah, atau yang sedang gali tanah, tembilangnya ditancapkan ke tanah, kan jadikan itu sebagai sutra. Tukang syutingnya nih, tripodnya juga bisa sebagai sutra, ya kan? Nah, dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id fatud'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fi safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id amara bil harbah. Beliau memerintahkan seseorang untuk membawa tongkat, fatud'u baina yadayhi. Maka Nabi meletakkan tongkat itu di hadapan beliau ketika salat. Berarti yang kelima itu tongkat. Yang keenam, dinding. Oh, ini besar. Ya, lingkupnya banyak. Bisa untuk beberapa orang. Dinding. Bahwasanya kana baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar, bahwasanya jarak antara tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tembok adalah kadar lalunya anak kambing, seperti di awal kita disebutkan tadi. Kemudian yang ketujuh, benda apapun yang memiliki kadar tinggi. Benda apapun yang memiliki kadar tinggi. Dan kemudian kadar ukuran tingginya itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu setinggi muakhiratur rahl. Apa itu? Maksudnya adalah sandaran pelana yang biasanya ada di belakang penunggang hewan. Nih, belakang pelana kuda yang ada di belakang sandaran itu berapa biasanya? Makanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang batasan tingginya sutra. Tapi wallahu taala alam, ya,
Wallahu taala a'lam, yang lebih tepat adalah sebagaimana Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah menyatakan bahwasanya ukuran minimal tinggi sutra itu 1 hasta. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya muakhiratir rahil itu tingginya 2/3 hasta. Kalau 1 hasta itu adalah 60, maka 2/3-nya berarti 40. Benar enggak? Enggak lah, 40. Ya, 40 cm. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau menunjukkan bahwa tingginya sutrah itu perkiraan antara 40 sampai 50 cm. Ya berarti 40 cm itu kadar terendah lah. Berarti kalau ini sebenarnya belum bisa dijadikan sebagai sutra. Tapi kalau daripada tidak ada, maka lebih baik dengan menaruh ini. Walaupun itu belum mencukupi kadar sempurna sebagai sutra, tapi daripada tidak ada, ya. Atau mungkin tas kita, karton aqua itu juga bisa, ya. Insya Allah walaupun secara tinggi masih kurang daripada 40 cm. Tapi daripada tidak ada maka bisa itu dimanfaatkan. Kemudian yang ke-8, orang lain yang bisa dijadikan sebagai sutra. Orang lain. Ya, orang yang sedang duduk kita salat di belakangnya, orang yang sedang salat kita salat di belakangnya, itu bisa dijadikan sebagai sutra. Saya ulang, ada 8. 1, orang lain, dari belakang lagi orang lain. Kemudian yang kedua, benda apapun yang memiliki kadar tinggi 40 cm paling rendah. Kemudian yang ketiga adalah dinding, dan yang keempat adalah pohon, yang kelima adalah tongkat, yang keenam adalah tiang, yang ketujuh adalah hewan tunggangan atau kendaraan, dan yang kedelapan adalah anak panah atau sesuatu yang semisal dengannya. Kemudian saya akan sebutkan hal-hal yang enggak boleh dijadikan sebagai sutra atau yang tidak bisa dianggap sebagai sutra. Yang bukan sutra, 1, garis. Garis itu bukan sutra. Itu cuman batas wilayah doang. Ya, cuman batas wilayah saja. Dan itu bukan sutra. Memang betul kalau sutra itu secara bahasa, iya itu sutra. Pembatas antara kita dengan saf depan, benar. Tapi kalau secara istilah belum, karena istilah tadi sutra adalah sesuatu yang tegak, yang berdiri. Itu dinamakan dengan sutra. Berarti garis belum boleh. Kemudian mushaf Al-Quran jangan dijadikan sebagai sutra, karena kurang ihtiram dengan mushaf. Ada mushaf besar tuh, misalkan kan Quran terjemahan, kita berdirikan di hadapan kita salat, kita jadikan sutra, jangan, itu kurang adab. Karena sebaik-baik tempat Al-Quran itu di tempat yang jangan diletakkan di bawah. Faham? Mushaf Al-Quran nggak boleh. Kemudian segala sesuatu yang jika itu dijadikan sebagai sutra seolah-olah menjadi penyembah berhala. Contohnya kita punya patung di rumah, walaupun nggak boleh punya patung. Kita punya patung di rumah malah kita jadikan sebagai nggak boleh. Baik lagi jamaah yang punya tungku, tungku aja dijadikan sebagai patung. Atau yang punya lesung, ya kan, itu bisa dijadikan sebagai sutra. Tapi masa iya rumah kita nggak ada perabot sih? Ya, kursi, meja, ya kan, dan sebagainya, magicom, kompor gas berdirikan, kan gitu. Intinya dia sesuatu yang berdiri. Nah, kemudian yang keempat adalah sesuatu yang akan mengganggu salat kita. Ya, sesuatu yang akan mengganggu salat kita. Maksudnya banyak pernak-perniknya, ya. Atau mungkin sebuah tongkat yang ketika kena angin dia akan berkilauan lampu dari dalamnya. Jangan, itu akan mengganggu kita.
Yang ada nanti dalam salat kita bukan Al-Fatihah, tapi yang ada kita takjub dengan kelap-kelip warna lampu tersebut. Maka ini kurang baik. Baik. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah tentang jarak sutrah, kemudian hukum orang yang melewati atau hukum lewat di hadapan orang yang sedang salat sedangkan dia melewati atau menerobos sutrah. Maka ini insyaallah akan kita sampaikan di pekan yang akan datang atau di pekan yang akan datang ya. Di Sabtu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, 3 pun boleh, Pak. Kalau memang kemudian nggak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sutra, kalau Bapak ingin menggunduk tanah sehingga tinggi, nggak apa-apa. Dikumpulkan tanah, disusun supaya agak tinggi boleh. Tapi kalau itu susah, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sutrah, dan hukumnya salatnya tetap sah dan tidak membatalkan salat. Dan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib juga tidak kemudian ketika ditinggalkan sampai membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Kacangnya udah dijemur belum? Kacang tanahnya sudah dijemur atau belum? Mau puasa kan biasanya harus sedia kacang tanah kan? Nah, udah dijemur belum? Oh belum ya? Oh ulun begali leh. Nggak, kalau ulun begali masih bisa masih ada kesempatan dapat kacang tanah. Ya silakan. Yang ada pertanyaan? Ya silakan. Tadi kan kita di belakang orang sholat. Contoh kawan tadi lari, apa yang harus sholat? Baik. Kita menjadikan sutrah seseorang. Kemudian tiba-tiba orang tadi mungkin lari atau mungkin karena kebelet atau mungkin karena ada keperluan. Gimana? Apa yang kita lakukan? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, jika seandainya memungkinkan bagi dia untuk bergerak tanpa memperbanyak gerakan, maka boleh bergerak, maju ke depan atau geser ke kanan ke kiri jika seandainya lebih dekat kepada tiang ke kanan dan ke kiri, atau mundur ke belakang sambil agak geser ke kiri, boleh. Tapi jika seandainya akan memakan sampai lebih daripada ukuran satu shaf, maka lebih baik dia tetap berdiri di mana dia salat. Contohnya, ada orang kan gitu, ada orang sini salat berdiri dia, kemudian situ salat orang, kita salat di belakang sana kan gitu. Jadi 3 berderet-deret. Rupanya 2 orang ini sama-sama selesai salat, sama-sama punya kebutuhan. Akhirnya 2 orang ini pergi kedua-duanya. Kita yang di belakang mau ngejar ke depan, berapa langkah? Jauh, lebih 2 shaf. Maka cukup dia berdiam di situ. Kata ulama, yang boleh kemudian kita kejar itu ketika hanya kadar 1 shaf. Kata 1 shaf kan perkiraan kan cuma 2 langkah kaki kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kadar yang boleh dilakukan. Tapi kalau seandainya lebih dekat kepada ke kanan, misalkan di situ tadi, daripada dia maju lebih dekat ke kanan ke tiang atau ke kiri, maka lebih bagus.
Dia geser ke kiri atau geser ke kanan sehingga lebih dekat kepada tiang. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sebagian ulama menjadikan sutrah itu punggung orang itu adalah alternatif terakhir. Karena apa? Kemungkinan dia akan pergi. Ya, kemungkinan dia akan pergi. Carilah sutrah itu yang kira-kira nggak akan pergi gitu loh. Kalau tiang pergi juga dia tuh geger. Ya kan? Makanya cari sesuatu yang nggak akan pergi dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sama mungkin pertanyaannya. Sekarang Ustaz, gimana kalau seandainya ada orang yang salat di situ di terakhir, sedangkan kita mau ke sana kan gitu? Apakah boleh kita lewat di hadapannya? Misalkan orangnya nggak tahu bahwasanya ada sutra, ada syariatnya sutra. Sedangkan tiang ini nggak ada misalkan kan gitu. Dia sholatnya di situ, mepet dengan pembatas dengan ibu-ibu tadi. Sedangkan kita ada keperluan ke lemari itu. Gimana caranya? Apakah boleh melewati di hadapannya? Kita katakan boleh. Boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat tanpa sutrah selagi sudah melewati batasan dia tempat sujud. Ketika sudah melewati tempat sujudnya dia, maka sudah boleh lewat. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih amannya melewati 2 kali tempat sujud. Ketika dia sholat di situ berarti lewat setelah garisan ini itu lebih aman, seperti itu. Walaupun ketika sudah melewati tempat sujudnya itu sudah dikategorikan sebagai posisi yang boleh dilalui. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ancaman hadis yang bahwa azab yang didatangkan kepada orang yang melewati. Baik. Ada hadis yang mengatakan, ya, jika kalian salat, maka jadikanlah di antara kalian itu pembatas. Dan jangan biarkan seseorang itu lalu di hadapan kita. Jika seandainya dia lalu, maka cegah. Dan jika seandainya dia masih nyelonong juga, maka faltuqatilhu, maka engkau bunuh dia. Secara konteks hadis, bunuh. Tapi pemahamannya gimana? Insya Allah ini pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Secara lafaz artinya faltuqatilhu, artinya dibunuh. Apakah memang artinya harus dibunuh setelah itu? Selesai salam kita kejar orang itu penggal lehernya? Enggak, ya. Insya Allah penjelasan yang lebih yang lebih panjang dalam masalah hukum orang yang melewati orang yang sedang salat di pekan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, habis. Ibu-ibu, maaf soal? Nggak ada pertanyaan? Pas. Ya. Kan sering saya bilang, ibu-ibu itu kalau diam tanda mau dia. Ya, diamnya ibu-ibu itu tanda mau. Kalau seperti ini, ibu-ibu ditanya ada pertanyaan, diam tanda mau. Mau apa? Mau pulang. Nah, ya kan? Enggak ya? Enggak, mau salat ya, mau salat. Alhamdulillah, mau salat bukan mau pulang ya. Baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan semoga Allah juga mengaruniakan kepada kita amal saleh, keikhlasan di setiap amal yang kita kerjakan dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama di dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita dalam masjid ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.